Oke, ya selamat siang semuanya. Kembali lagi ya kita di Margin Call. Ini kenapa agak kuning nih kameranya ini? Sama. Oke, jadi kita akan bahas banyak ya hari ini, banyak berita-berita yang kemarin juga dan apa yang paling ditunggu-tunggu sama kita. Enggak, ini kuning ini. Jangan sama-sama, itu kuning warnanya. Ini mohon maaf dulu nih, siapa operator kita nih? Oh iya, kuning sih. Iya. Enggak, cam ini nih, cam ini. Coba ganti. Nah, ini udah agak mending tuh. Ah, iya. Ya. Dia kuning, masih kuning. Wah, PR nih ya. SP1. SP1 ya, Pierre. Oh, SP1 mulu, 2, SP2 udah, SP2. Iya, makanya udah naik nih. SP2 Pierre ya. Oke. Ya udah. Ini juga dikit, ini masih kuning dikit nih. Kenapa? Karena yang bener. Iya, kayak ini ya, video klipnya juga bunga matahari gitu. Iya. Kayak Meteor Garden anjing, kuning-kuning begini. Atau mau jadi James Bond anjing. Nah. Kena nih PR ya. Oke, kita mulai lagi deh kalau gitu ya. Diulang nih berarti ya. Diulang nih ya. Udah duduk dulu biar. Oke, kita ulang ya. Jadi selamat siang semuanya. Ya, udah benar kameranya sekarang. Udah SP2 ya. Dan kemarin tuh banyak peristiwa yang ditunggu-tunggu, Bro. Federal Reserve cutting rate ya, dan kita lihat di sana sesuai ekspektasi yang kita bilang minggu lalu 25 BPS. Dan market drop sedikit ya karena sesuai dengan ini ya. Mungkin ada yang betting bakal lebih signifikan. Volatil gitu ya. Ya. Tapi market volatil. Gimana menurut tanggapan market itu sesuai ekspektasi atau enggak? Yes, jadi memang nothing has changed ya di market, dan kayak kita lihat ya di monthly chart juga dalam keadaan yang masih sama outlooknya sebenarnya ya. Monthly close ya relatif cenderung bearish ya, ada bearish divergence juga, dan market sebenarnya kemarin juga waktu FOMC juga nggak terlalu volatile ya kalau kita ngomong ya. Biasanya harusnya ya kita ngomong ada week di daily candle tuh yang lebih parah biasanya ya. Dalam artian selalu ada swing 5% harusnya ke atas dan ke bawah. Dan kalau kita lihat kemarin ya sempat hanya drop dikit dan nggak ada week yang signifikan ya. Kita hanya ditarik 1,31%, habis itu dia naik lagi. Like market udah prepare buat rate cut ini karena emang kita ngomong dari sebulan yang lalu udah 90%, 100%. Jadi itu sebenarnya teman-teman yang membawa kita rally ya dari area 110.000 ya. Itu membawa kita rally 7%. Itu adalah sentimen tentang rate cut, dan sekarang ya kita market udah tidak ada katalis lagi, dan ya kita harus cukup waspada ya dengan monthly chartnya, juga dengan keadaan yang memang sekarang cenderung sebenarnya belum euforia ya. Kita ngomong fear and greed sekarang juga ada di keadaan netral, dan risk ya itu juga dalam keadaan yang mana dia relatif stabil juga. Jadi kita harus bisa optimize potensi yang ada di market, tapi kita juga harus mawas diri ya dengan potensi bantingan-bantingan yang ada, karena been a while ya altcoin belum memperoleh yang namanya heavy flush, karena biasanya di keadaan-keadaan yang agak rawan tuh ada ya chances altcoin tuh drop 20-30% sehari ya. Jadi teman-teman open interest relatif tinggi ya, kalian yang suka trading dengan leverage ya hati-hatilah ya sekarang. Oke. Kita kan masuk bro ke perbincangan ini. Apa US Strategic Reserve itu ada katanya mau dibikin lagi, didorong sama orang-orang di DC kemarin. Market seller juga katanya kelihatan kan di Washington DC. Bener, Paulo juga bikin US
DT baru. US80. Jadi Ya. Si Bo Hines itu dipindahin. Dia kan tadinya megang di ini kan di DC juga, orang dalam kan dia. Yes. Ordal dijadiin CEO Tether US. Tapi ya sebenarnya all of sudden ya, karena kan kalau kita ngomong parlemen kan sedang menuntut kalau stablecoin itu harus benar-benar transparan. ya, Tapi kok nggak USDT yang dijual ke US? ya, Apakah nggak USDT-nya transparan? Jadi dia bikin ilegal. baru kan? Ya, USDT-nya di Swiss. ilegal. Ya, terus habis itu yang dijual di US entitas yang USDT. beda, yaitu kan yang Binance sama Binance US kan sebenarnya. Betul, betul. Karena dia nggak mau buka bukunya Ya. yang di USDT. Karena kalau dia kayaknya. buka, nggak tahu Ya, mungkin isinya panik siapa gitu aja. ya. Karena ya Karena itu berbagai macam orang bro yang kita itu tahu kan ya. menimbulkan banyak pertanyaan di orang-orang komunitas. Ya wajar Ya. ya, orang kan skeptis itu karena kritis ya. Tanya ya, kenapa nggak USDT yang kita pakai? Iya, Karena ya mungkin ya betul. USDT nggak bersih itu ya. Mungkin di mata ya, di mata US Regulator. government. Jadi Ya. butuh ada yang dicuci bersih. Sama kayak TikTok kan. Kemarin akhirnya konsorsium TikTok juga jadi itu yang Oracle. Siapa aja kemarin ada konsorsium TikTok tuh. Jadi bikin TikTok US, tapi katanya di rebuild engine-nya, jadi Washington bisa pegang data-datanya. Jadi Yes. bukan China yang pegang data-datanya. Cuman ya itu menurut kita ya masalah regulasi ya, dan regulasi Yes. itu selalu terlambat dengan teknologi yang Benar. pasti. Kita juga nggak sepenuhnya menyalahkan USDT juga. Betul. Karena ya namanya perkembangan teknologi, inovasi, jadi selalu butuh waktu untuk adaptasi Yap. dari regulasi yang ada. Betul. Dan ini kita juga lihat potensi kalau misalnya sampai terjadi strategic reserve ini akan jadi katalis yang luar biasa untuk Bitcoin. Itu kalau dia approve sih kita nggak ragu yang ngeliat 125.000 itu. Kalau terjadi Harusnya keren high lagi ya. range Karena- high lagi dia pasti. Ya. Dia akan ketarik lagi Bitcoin dan semua kripto akan mengikuti. Dan kalau kita lihat secara makro bro, Asian stock Yes. kan hari ini turun ya. Kita lihat Asian Ya. stock ini lagi turun secara drastis. Bank of Japan itu mau jualan ETF. Nah, kripto tuh ada korelasi unik bro dengan Asian stock. Kenapa? Ya. Karena Asian stock turun. Kayaknya emang orang Asia, darah Asia itu darah, mungkin orang bilangnya darah pejudi kali ya. Benar. Jadi kalau kita lihat kayak perusahaan-perusahaan besar itu, kalau kalian lihat fund kripto kayak dari Amber Group itu kan biasanya Hong Kong semua. Ya. Animoca Brands, visi-visi yang besar tuh banyak biasanya dari Hong Kong. Jadi setiap kali Asian stock itu turun, misalnya BOJ ini kan mau jualan ETF, Jepang turun nih saham-sahamnya. Hang Seng juga kita bisa lihat penurunan sedikit nih hari ini. Itu biasanya ada flow lari ke kripto. Mereka selalu gitu. Jadi kalau Ya. Asian stock turun, itu bisa ke kripto. Karena ya katanya orang Asia itu lebih konotasi lebih Bener. gambler mentality, karena kayak saham aja bro, misalnya di Korea, Ya. sekuritas saham di Korea sama crypto exchange di Korea volumenya tuh 10:1 sekarang. Kripto tuh besar sekali, kayak Upbit tuh di Korea semua orang pakai, mau sampai nenek-nenek di jalan sekarang pakai Upbit katanya. Jadi Korea, Jepang, Cina, kita lihat ASEAN juga kan banyak Yes. turunan-turunannya, Vietnam, Thailand dan lain-lain. Itu pencinta kripto. Asia itu pencinta kripto. Ya.